Al-Karim artinya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, dialah yang memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya, padahal dia mampu untuk menindaknya. Dan bila mana dia berjanji, dia tepati janjinya. Bila memberi, melebihi atas yang diharapkan. Dan dia tidak peduli berapa banyak yang dia berikan, dan tidak peduli kepada siapa dia memberi. Dan jika dilaporkan hajat kepada selain dia, dia tidak senang, dia marah. Dan apabila dijauhi, dia mencela. Dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang bersandar kepadanya, yang menyerah kepadanya. Dan dia terkaya daripada perantara dan penolong. Maka yang terhimpun yang demikian itu semua disebut Al-Karim. Dan itu hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Karim ini panjang maknanya, panjang artinya. Biasa kita singkat Al-Karim itu dengan yang maha mulia, bisa pula dengan maha pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasamma bil karim, alladzi amma karamuhu 'alal 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahmanur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerahnya jugalah kita pada malam ini kembali bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-salis wal arba'un min asma'illah al-husna al-karim. Yang ke-43 dari asma'ul husna al-karim. Nama Allah yang sering kita dengar, sering kita sebut Al-Karim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Karim huwa alladhi idza qadara 'afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'tazada 'ala muntaha ar-raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa idza jubi'a 'ataba wa mastaqsa ولا يضيع من لاذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفعاء ومن اجتمع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط. Al-Karim artinya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, dialah yang memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya, padahal dia mampu untuk menindaknya.
Dan bila mana dia berjanji, dia tepati janjinya. Bila memberi, melebihi atas yang diharapkan. Dan dia tidak peduli berapa banyak yang dia berikan, dan tidak peduli kepada siapa dia memberi. Dan jika dilapurkan hajat kepada selain dia, dia tidak senang, dia marah. Dan apabila dijauhi, dia mencela. Dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang bersandar kepadanya, yang menyerah kepadanya. Dan dia terkaya daripada perantara dan penolong. Maka yang terhimpun yang demikian itu semua disebut Al-Karim, dan itu hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Karim ini panjang maknanya, panjang artinya. Biasa kita singkat Al-Karim itu dengan yang maha mulia, bisa pula dengan maha pemurah. Al-Karim. Ijtama'a fil Karim sab'atu ma'anin, terhimpun dalam Al-Karim 7 makna. Secara ringkas saja kita bisa mengartikan Karim maha mulia atau maha pemurah. Padahal lebih daripada itu. Kalau kita rinci, Al-Karim itu di dalamnya ada 7 makna, 7 arti. Al-awwalu, yang pertama, arti Al-Karim idza qadara afa, artinya yang memaafkan, padahal mampu untuk menindak langsung, dengan selalu memberi tempo kepada ahli maksiat untuk bertobat. Salah satu makna Al-Karim dari 7 makna, dia selalu memaafkan orang yang berbuat maksiat, dalam arti selalu memberi waktu untuk bertobat. Orang berdusta haram, tapi kada langsung ditindak. Kalau misalnya orang berdusta jadi bisu, padahal bisa dihukum oleh Allah karena dia berdusta, mulutnya jadi busuk, tapi kada. Nah, orang berdusta diberi tempo oleh Allah, kada diapa-apai sampai kini waktunya dia bertobat kepada Allah. Orang yang melihat yang haram mestinya langsung sakit mata. Melihat yang haram langsung mata sakit. Tapi Allah kada demikian. Orang yang melihat yang haram diberi tempo oleh Allah, diberi tempo agar bisa tobat, bisa minta ampun kepada Allah. Orang yang melangkah kaki kepada yang haram mestinya langsung lumpuh, tapi Allah dengan namanya Al-Karim, Allah beri tempo dulu. Sampai kapan Allah memberi tempo? Nah, sampai roh di tenggorokan kita. Iza balagatil hulkum, sampai roh ini di tenggorokan, hanyar habis temponya. Kada kawa lagi minta ampun kepada Allah, kada kawa lagi bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena bila roh di tenggorokan itu dia sudah melihat Israel, sudah melihat tempat yang bakal ditempatinya, surga atau neraka. Makanya orang tobat di situ kada diterima lagi tobatnya. Jadi selama roh belum di tenggorokan, sebesar apapun dosa kita, seberat apapun pelanggaran kita, kalau kita mau minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, Allah maafi. Nah, ini
Al-Karim. Nah, jadi satu dalam Al-Karim itu dia selalu memberi tempo kepada kita untuk kembali, untuk tobat kepadanya. Asani yang kedua, makna yang terkandung dalam Al-Karim, wa idza wa'ada wafa. Apabila dia berjanji, pasti dia tepati janjinya. Allah pasti menepati apa-apa yang dia janjikan kepada hamba-hambanya itu. Mustahil Allah ingkar janji, karena ingkar janji itu sifat aib, sifat cela, dan Allah maha suci daripada sifat cela. Setiap Allah menjanjikan sesuatu, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis-hadis Nabi, maka itu janji Allah pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku perkenankan doa kamu. Aku perkenankan doa kamu, artinya aku beri permintaan kamu. Nah, itu janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa kita itu. Tetapi hanya sampai di situ. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Allah kadang menjanjikan tempo. Allah kadang menjanjikan segera. Adalah hadisnya, adalah Qur'annya. Bila berdoa segera, kok kada ada segeraan itu. Nah, begitu kita berdoa, Allah berjanji mengabulkan doa kita, mengijabah doa kita, memperhatikan doa kita. Tetapi Allah kadang menjanjikan segera mengabulkan. Nah, jadi oleh karena itu para ulama menyimpulkan, setiap kali kita berdoa, jangan ada sedikit pun dalam hati kita keraguan bahwa doa kita ini kada kabul. Waduh, aku ini kada kabul nih. Itu buruk sangka kepada Allah. Doa kita tuh kabul. Doa kita diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, cuma ada beberapa macam cara Allah mengabulkan doa kita itu. Ada yang Allah mengabulkan doa kita itu ajilan, segera. Segera. Begitu kita berdoa, ya Allah, dalam tempo beberapa saat terwujud apa yang kita minta kepada Allah. Nah, itu bisa terjadi. Baik orang-orang dahulu, orang-orang sekarang, orang-orang kemudian, orang-orang salihin, orang-orang kada salih pun bisa begitu berdoa kepada Allah, langsung doanya diterima, dikabulkan oleh Allah saat itu juga, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian. Nah, itu cara Allah mengabulkan doa kita secara langsung, ajilah. Kemudian lagi ada juga cara Allah mengabulkan doa kita itu ajilah, betimpu. Nah, betimpu. Kada hari ini dikabulkan Allah, kada minggu ini dikabulkan Allah, kada tahun ini dikabul, tapi tahun depan. Tahun depan. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah. Ini Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
Wahai Tuhanku, berikan aku di sisi Engkau zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, Engkau mendengar doaku. Yang berdoa ini Nabi Zakaria. Di mana Nabi Zakaria berdoa ini? Di tempat di mana yang penuh berkah, di Baitul Maqdis. Di tempat di mana di situ Siti Maryam berhalwat. Nah, bukan main. Tempatnya Nabi Zakaria berdoa ini di tempat yang sangat bagus, di mana Siti Maryam di situ berhalwat, dapat kiriman dari Allah makanan setiap hari. Nah, di situ Nabi Zakaria memilih tempatnya untuk berdoa kepada Allah agar diberi Allah zuriat yang thayyibah, yang bagus. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria, tetapi 40 tahun kemudian, 40 tahun hanya hamil bini Nabi Zakaria. Padahal berdoa ini Nabi, kurang apa Nabi? Di tempat Baitul Maqdis, di tempat khalwatnya Siti Maryam, yang berdoa Nabi memakai Ismul A'zam, dikabulkan oleh Allah, tapi 40 tahun kemudian. Nah, jadi orang-orang yang belum punya keturunan baca doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berdoa kepada Allah. Jangan menyerah. 10 tahun berdoa kada kabul lagi. Nabi Zakaria 40 tahun. Nah, jadi kada ada istilah putus asa. Dalam sebuah hadis disebutkan intizarul faraj ibadah. Menunggu kelapangan itu ibadah. Kita ini kada bisi anak nih, berdoa, ya Allah berikan aku anak yang saleh, berikan aku zuriat yang saleh, berdoa. Nah, esok berdoa pulang. Kita menunggu sampai saatnya itu ibadah. Menunggunya itu ibadah. Kita banyak bisi hutang. Ya Allah, hamba banyak bisi hutang. Lunasi akan hutang hamba ya Allah. Kita tunggu apabila lunasnya hutang nih. Menunggu itu pahala. Menunggu itu ibadah. Intizarul faraji ibadah. Nah, jadi jangan ragu-ragu bila kita berdoa, doa kita kabul. Masalahnya lagi tinggal apabila kabulnya, itu aja. Dan jangan digasak. Allah kata-kata mun digasak. Jangan digasak. Termasuk mencacatkan, mencidrai doa bila kita berdoa itu sambil minta segerakan. Nah, minta segerakan. Jadi cara Allah mengabulkan doa kita bisa segera, bisa bertimpu. Karena Allah kadang menjanjikan segera itu kada ada. Allah janjikan cuma aku kabulkan. Nah, aku kabulkan. Nah, ada lagi cara Allah mengabulkan doa itu diganti Tuhan. Dengan apa Tuhan mengganti? Dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Itu bisa. Karena nama Allah Al-Karim. Nama Allah Al-Karim. Kita minta ini lebih pada itu diberi oleh Allah. Diganti dengan lebih baik. Ada orang yang minta kepada Allah sepeda motor, diberi Tuhan mobil. Kan lebih baik tuh. Nah, itu pun bisa juga diganti. Dan bisa pula cara Allah mengabulkan doa kita itu ditabung jadi pahala. Nah, dikumpulkan jadi pahala.
kita berdoa dikumpulkan Tuhan jadi pahala, kita berdoa dikumpulkan Tuhan jadi pahala, kita berdoa dikumpulkan. Apa yang kita minta tuh kada terwujud. Kita minta sihat, kada saling sihatan, garing aja. Tapi diganti dengan pahala. Nah, diganti dengan pahala. Imam Yazid Ar-Raqqashi radhiyallahu anhu, beliau berkata, di akhirat nantinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala-pahala ibadah yang dikerjakan hamba di dalam dunia. Tuh ya Tuhan, netlah pahalanya. Itu gedung tuh tahulah, tuh pahala kau sembahyang. Tuh pahalanya. Kau ada melihat taman yang indah, itu milik engkau. Itu karena kamu suka berzikir kepada Allah. Nah, dilihatkan oleh Allah pahala-pahala ibadah yang kita gawe dalam dunia nih, dilihatkan. Itu ada bidadari-bidadari tuh ampuni kami bidadari tuh. Itu pahala apa? Itu pahala karena engkau suka bersedekah. Dilihatkan. Dan diperlihatkan pula kepada hamba itu gedung yang paling besar tutup punikam. Dalamnya lengkap, segala macam fasilitas ada dalam gedung yang tinggi, yang megah. Itu ya Tuhan milik engkau. Itu pahala apa ya Allah? Dia si hamba nih. Pahala apa kalau tadi taman pahala puasa, gedung itu pahala sembahyang, bidadari pahalanya sedekah, gedung yang besar itu pahala apa ya Allah? Itu pahala yang rancak ikam berdoa kada kabul, yaitu gantiannya. Ikam rancak berdoa kada kabul, iya itu jadinya. Nah maka di saat itu si hamba ini bercita-cita, jika kada kabul doaku semua dalam dunia dulu, melihat nangka itu gantiannya. Nah, memilih kada kabul. Jika kada kabul dalam dunia, banyak bisa gedung-gedung nang megah itu. Nah, jadi cara Allah mengabulkan doa macam-macam. Yang penting setiap kali Allah berjanji bila kau berdoa, aku kabulkan, itu pasti. Jangan ragu-ragu. Jadi berdoa itu kada ada sia-sianya. Bisa yang kita minta ada terwujud. Bisa saat ini, bisa kaina, bisa akan datang, bisa di akhirat digantikan dengan yang sangat besar yang lebih daripada yang kita minta itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi yang kedua dalam Al-Karim itu Allah bila berjanji dia pasti menepati janjinya. Asalis yang ketiga, wa idza a'ta zada ala muntahar raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta. Yang ketiga makna dalam Al-Karim bila Allah itu memberi melebihi atas yang diharapkan kita dan dia tidak peduli berapa banyak yang ia beri dan dia tidak peduli kepada siapa dia memberi. Allah memberikan makanan, memberikan rezeki, memberikan dunia. Allah kada peduli ini orang kafir, ini orang maksiat, ini orang ahli ibadah, ini orang ahli zikir, kada peduli. Siapapun diberi Allah. Siapapun diberi Allah. Nah, ini makna Al-Karim juga. Al-Karim. Ada orang beragama kada Islam, kada bertauhid. Satu hari orang tua umur 70 tahun lebih ini kada makan, kada ada yang dimakan kelaparan. Biasa lancar aja makan rezeki murah. Kenapa sampai umur 70 tahun lebih ada satu hari kelaparan? Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tahu ini orang kada mau umpat aku nih, ini orang kada mau masuk Islam, ini orang kada mau mengesahkan Allah, ini orang yang berhala. Si tua renta ini kelaparan suatu hari, datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim,
minta makan, aku kelaparan hari ini. Ibrahim, aku mau memberikan makanan asal kamu masuk Islam dulu. Asal kamu ampi nyembah berhala, asal kamu ampi menyembah patung-patung, kamu mengesahkan Allah sebagai Tuhan, ku beri makani. Jangan Tuhan kada, enggak itu kok kada. Membaca syarat enggak itu memberi makani kok udah hendak itu. Bulik nang Tuhan tadi. Ibrahim selesai karena kada mau berislam ya kada usah diberi makani. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah. Ujar Tuhan, hai Ibrahim, 70 tahun dia kafir kepada aku, tiap hari selalu ku beri nikmat, selalu dia ku beri makanan. Cuma hanya hari ini hanya kada ku beri nikmat. Icam sekali seumur hidupnya minta makanan, kenapa syarat masuk Islam itu? Ditegur oleh Allah. Akhirnya Ibrahim cari orang tersebut kemana-mana mencari, akhirnya dikasih makanan orang itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu dengan namanya Al-Karim kada peduli siapa diberinya. Baik ini orang yang menyembahinya, baik ini kada menyembah, baik ini mengesahkan, menyekutukan, selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan makanan, urusan minuman, kita kada pandang agama. Ada orang kelaparan, walaupun agamanya kada Islam, tetap dibantu. Mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dengan akhlak Al-Karim artinya. Orang kelaparan, usah payah minta makanan, kem agama apa kada usah ditakunin itu. Nah, beri makan. Apalagi orang Islam. Orang agama lain kalau sudah saat kelaparan itu kita beri makanannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, Allah memberi rezekinya kepada siapapun dan kada peduli berapa banyak dia beri, kada peduli siapa yang dia beri itu. Ar-rabi'u yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila dilaporkan hajat kepada selain Allah, dia tidak suka. Kalau kita ini dapat sesuatu musibah, baik harta, baik musibah diri, baik sakit, kita mengadu kepada selain Allah, Allah kada suka. Allah tuh sukanya kita mengadu kepadanya. Ya Allah, hamba sakit perut ya Allah. Nah, itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba susah, ya Allah banyak masalah ya Allah, itu mengadu kepada Allah. Allah suka. Nah, setiap kali masalah yang terjadi pada diri kita, yang pertama kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadu kepada orang lain. Bila kita mengadu kepada orang lain, nah la yarda, Allah kada suka itu. Kada suka. Ini para ulama membahas masalah kita mengadu kepada selain Allah nih. Ada 3 hukumnya. Pertama, boleh kita mengadu kepada selain Allah dengan 2 syarat. 1, orang yang kita aduakan ini, yang kita lapori ini bisa menghilangkan kesusahan kita. Ini bisa menghilangkan kemudaratan kita. Dan i'tikad dalam hati bahwa ini adalah sebab dari sekalian banyak sebab, yang memberi sebab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sakit, kita datang ke dokter, dokter sakit sebelah sini, sakit ini, kita mengadu tuh, mengadu. Tapi yang kita mengadu kepada dokter memang orang yang punya ilmu untuk bisa menyembuhkan itu. Nah, sakit ini dokter, sakit ini, sakit itu. Tapi dalam hati kita mengiktikadkan bahwa yang menyembuhkan itu Allah, dokter ini hanya sebab.
Nah, mengadu kepada dokter seperti itu kadang menghilangkan tawakal kita kepada Allah, kadang menghilangkan kesabaran kita. Kadang menghilangkan tawakal kepada Allah, kadang menghilangkan kesabaran. Kita datang ke tukang tabib yang bisa menghilangkan penyakit. Aku sakit ini wahai tabib, ampihakan bang, sembuhakan bang, obati bang. Tapi tabib memang sekolah itu, memang ahli itu. I'tikad di hati kita yang menyembuhkan Allah, ini sebab tabib ini. Nah, kita melapor yang demikian itu kada mengeluarkan kita dari golongan orang yang bertawakal, kada mengeluarkan kita dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, yang kedua, melapor, mengadu makruh. Yang makruh ini yang mana? Nah, kita mengadu, kita melapor kepada orang yang kada bisa apa-apa, cuma yang sekedar mengeluh, sakit kepalaku, sakit awakku. Nang dipanggil orangnya dokter kada, tukang urut kada, apa kada, cuma sekedar menghilangkan beban. Orang ini banyak masalah hidupnya, lalu dituangkannya kepada orang lain. Aku di masalah ini, hatinya lapang. Karena tak bagi menanggung kawan empat menanggungakan juga. Hati tak kurang sasak, tak kurang laba. Pada kawannya kada bisa membantu, ini kan susah juga. Cuma karena kita bagi masalah kita jadi lapang. Nah, ini makruh. Makruh. Dan ini mengeluarkan kita dari kesabaran. Kita jadi kada orang sabar lagi. Yang kedua ini. Nah, yang ketiga, mengadu yang diharamkan oleh Allah. Nah, orang sakit mengadu ke dokter, orang ini mengadu kepada ahlinya, tapi dalam hatinya ada kesal dengan takdir Allah ini. Nah, ini yang haram. Inya kada senang, inya kada lapang hati diberi musibah nih, lalu dia mengadu ke sana kemari. Nah, ini haram mengadunya nih. Ini mengadu yang haram. Jadi ada 3 macam. Kalau kita mengadu nih tuh, bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Namun yang pertama aja nang tetap kita dalam keadaan sabar, dalam keadaan tawakal. Kita mengadu sakit kepada dokter, mengiktikadkan menyembuhkan Allah, dokter hanya sebab. Nah, ini mengadu kada jadi masalah. Tetap kita masih dalam sabar, masih dalam golongan orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, datang kita garing, datang kawan kita, aku sakit kepala, kawan kada bisa mengobati juga. Nah, ini mengeluh yang makruh, dan ini menghilangkan pahala kesabaran daripada kita. Kalau ada kita mengeluh sambil kesal dengan musibah ini, nah ini mengeluh yang haram, mengadu yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Karim, bila kita mengadu kepadanya, dia suka, dia senang. Kita mengadu. Makin banyak kita mengadu kepada Allah, Allah makin suka, Allah makin senang. Nah, itu makna daripada Al-Karim juga. Al-Khamis yang kelima, wa idza jubi'a taba, apabila direnggangi dia mencela. Allah tuh kalau kita jauhi, kita dicelaknya. Kita kada mengingat Allah, kita kada berzikir kepada Allah, kita melalaikan hukum-hukum Allah, nah, menjauhkan diri dari Allah. Nah, Allah cela kita. Allah cela kita. Nah, ini pun termasuk dalam nama Allah Al-Karim. Kalau ada orang yang mendekat kepadanya, dia suka, dia senang, dia beri pahala. Kalau ada menjauh daripadanya, dia kada suka, dia cela kita. As-sadis yang ke-6, wala yudayyi'u man lazabih, dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang pasrah kepadanya. Kalau kita berserah kepada Allah, Allah akan memperhatikan kita. Allah akan memperhatikan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang menyerahkan perkaranya kepada Allah, Allah mencukupinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku berserah kepada Allah. Allah sebaik-baik orang yang mengurusi aku. Nabi Ibrahim berserah kepada Allah, dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berserah diri kepada Allah ini asal bujur-bujur berserah, jangan setengah-setengah. Allah akan mencukupi apa yang kita perlukan. Nah, itu pun masuk dalam Al-Karim. As-sabi'u yang ketujuh, wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a. Dia Allah tidak perlu kepada penolong, kepada perantara untuk memberikan sesuatu kepada kita. Allah kada berhajat kepada orang. Allah kada berhajat kepada penolong untuk membikin sesuatu, untuk memberikan nikmat ke sesuatu. Allah kada perlu orang lain, karena dia bisa sendiri menyampaikan nikmat-nikmatnya kepada orang yang dia kehendaki itu. Nah, jadi 6-7 macam ini dalam kandungan Al-Karim. Jadi apa artinya Al-Karim? Panjang, 7 macam. Bila terhimpun 7 macam ini pada seseorang, maka seseorang itu disebut Al-Karim, dan itu hanya bisa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara singkat biasa diterjemahkan Al-Karim itu adalah yang maha mulia atau yang maha pemurah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil karim ayyuhibbahu. Orang yang beriman, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Karim, dia akan cinta kepada Allah. Kalau kita percaya Allah itu Al-Karim, orang berbuat maksiat diampuninya, diberi timpu. Bila berjanji ditepatinya, bila memberi kada peduli siapapun diberinya. Nah, kalau ada orang yang pasrah kepadanya, dia urusi, dia pelihara. Nah, kalau kita memikirkan tentang makna Al-Karim, kita pasti akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah yang nikmatnya setiap detik kita terima, kalau kita mendengar ada raja, misalnya kita mendengar ada Raja Brunei. Raja Brunei itu orangnya adil umpamanya. Raja Brunei itu orangnya pemurah. Raja Brunei itu orangnya penyayang kepada rakyatnya. Nah, kita mendengar tuh hati kita mau kada mau senang dengan Raja Brunei. Walaupun kita kan tidak dapat napa-napa dari Raja Brunei itu. Tapi hati kita otomatis cinta kepada raja itu. Itu Raja Brunei, kalau ada orang sakit diobatinya gratis. Kalau ada orang susah dibantunya. Kalau ada orang miskin dikayakannya. Misalnya kita dengar kabar nih, kita kepingin orang Raja Brunei itu hendak tahu. Nah, kita cinta kepadanya. Padahal sedikit pun kita kada merasa kebaikan darinya, cuma kepada rakyatnya aja. Nah, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya kada pernah putus kepada kita. Jadi kalau kita berpikir merenungi Al-Karim, pasti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti cinta. Nah, jadi pertama, orang yang percaya beriman bahwa Allah itu namanya Al-Karim, yuhibbu, dia cinta kepadanya. Orang cinta kepada Allah pasti dia ingin dekat dengan Allah. Orang yang cinta dengan seseorang pasti ingin dekat dengan seseorang itu. Yang kedua, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Karim, alla yaghtarra bihi, dan jangan terperdaya dengan nama Allah Al-Karim. Jangan tertipu. Allah itu memaafkan bila kita berbuat maksiat. Jangan tertipu. Menungkainnya aku berbuat maksiat, Tuhan itu pemaaf juga. Nah, ini orang terperdaya.
terperdaya dengan Al-Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim, ujar Tuhan, apa yang membuat engkau terperdaya dengan Tuhan engkau Al-Karim. Kita merasa sihat, merasa bahagia, merasa senang, padahal kita banyak maksiat, padahal kita banyak ingkar kepada Allah, tapi nikmat selalu melimpah. Nah, ini maulah kita terperdaya. Kita mengira Tuhan sayang, kita mengira Tuhan itu sayang kepada kita. Buktinya apa? Kita sihat, kita selamat, kita kaya. Nah, jangan terperdaya, karena Allah Ta'ala itu punya Al-Karim namanya, tapi di sisi lain dia ada punya nama Al-Muntakim yang maha menyiksa. Di sisi lain dia ada punya nama Al-Muzil yang menghinakan, yang menghancurkan. Nah, jadi jangan terperdaya hanya dengan satu nama Al-Karim ini. Nah, jadi kalau kita kenal nama Allah Al-Karim, justru makin mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Bukan menjauh. Allah kada pemarah, Allah pemaaf. Jangan diulah segan membuat maksiat, tapi hendaknya diulah untuk menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikisahkan Sayyidina Ali berisi beberapa orang budak. Sayyidina Ali orang yang ramah, orang yang kada pemarah, orang pemaaf. Ada berisi budak, beberapa ikung budak. Di antara budak-budak Sayyidina Ali ada yang pintar, ada yang tapi pintar. Nah, si nang pintar ini begitu dipanggil Sayyidina Ali, ya gulam ta'al kemari, langsung segera mendatangi. Ini budak nang pintar. Budak nang tapi pintar ini dikiau, kesini aja Sayyidina Ali, kada hira-hirannya. Ta'al kemari ya gulam, canganginya kada hira-hirannya. Sampai 3 kali Sayyidina Ali memanggil, kada dihiraninya. Didatangi oleh Sayyidina Ali, kenapa ikam ku panggil berapa kali kada mahinggai, kada menyahut. Jadi si budak ulun tahu pian tu kada pemarah orangnya. Nah, ini budak nang tapi pintar ngarannya. Ngatanya pintar budaknya. Kenapa ikam ku suruh kada maasi, ikam ku kiau kada mahinggai. Kenapa? Ulun tahu pian tu penyayang, pian kada penyarikan. Nah, jadi kalau kita maksiat kepada Allah, Allah Al-Karim. Nah, ini kita kata pintar ngarannya. Maksiat di papa Tuhan tu pemaaf aja, Tuhan pengampun aja. Ini kayak budak yang kata pintar tadi. Mestinya makin tahu Allah itu penyayang, pemaaf, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin patuh dan tunduk kepadanya. Nah, jadi itu buah keimanan kita kepada Al-Karim, kita mesti cinta kepadanya dan kada terperdaya dengan nama Allah Al-Karim tadi. Nah, itu yang ke-43 Al-Karim. Kemudian yang ke-44 insyaallah Ar-Raqib. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.